Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu, atas kemurahan-Mu. Kami ada di sini Tuhan, semua karena kasih Yesus. Yesus
pernah habis setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu, kami siap bersorak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang siap, mari kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri dan kita memuji bersorak bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, Allahku dahsyat dari utara ke selatan. Dengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Lebih semangat lagi, kita angkat pujian ini dari awal. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
dahsyat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Segala pujian Tuhan, hormat hanya untuk nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang menjadikan setiap kami lebih daripada pemenang. Kami mau menang bersama-Mu Tuhan, sebab sumber kemenangan hanya daripada-Mu. Ya Tuhan, yang bayar dosaku. Ya Tuhan, yang nyalakan
kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan bersamaku, kemenangan Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan Yesus pimpin Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini Tuhan, kesempatan yang sangat indah ini Tuhan, yang Engkau salah memberkati kami Tuhan, memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat berkumpul Tuhan di tempat ini. Ya Bapak, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapak, kiranya Engkau yang akan berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu ini Tuhan, dan juga berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan kasih Kristus, kami mengundang untuk Bapak Gembala untuk tampil ke depan, memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Selamat pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ini bangku VIP belum diisi. Siapa yang mau isi bangku paling mahal di depan? Saya mau tanya, siapa yang dengar khotbah saya tentang kita ini terang dunia berapa minggu yang lalu? Siapa yang dengar? Kita ini terang dunia. Ada yang dengar? Di sini mesti ada. Yang dengar kedua, kita ini garam dunia. Ada yang dengar? Nah, ini pasti dengar ya. Berapa minggu lalu. Ternyata kebanyakan tidak dengar. Dan kali ini saya ingin berkhotbah tentang fungsi orang Kristen. Yang pertama tadi kita sebagai garam dunia. Garam itu fungsinya menggarami ya, membuat ada asin, ada rasa sedap, dan banyak kegunaan dari garam. Yang kedua, kita ini terang dunia. Terang yang besar itu Kristus, tetapi kita adalah anak-anak terang. Tetapi fungsi yang ketiga dari orang Kristen yaitu sebagai surat pujian atau sebagai reklame ya, sebagai iklan. Saya mau tanya, ada tidak yang sampai tidak tahu air mineral yang begini? Satu saja dulu.
Siapa yang tahu ini apa? Air mineral larutan. Ada dua yang terkenal. Ini saya tutupin dulu tadi, yang di sana tahu tadi. Larutan cap kaki 3. Ada lagi satu yang cukup terkenal juga, larutan cap. Wah, masing-masing ada yang promosinya. Larutan cap kaki 3. Siapa yang mempromosikan? Mama? Yang ada badaknya. Siapa yang mempromosikan? Ah, itu Ma Dede ini cap kaki 3. Apa ada yang badaknya? Ya, jadi orang Kristen itu seperti reklame. Saya sebagai orang yang mencetak, ya, pengkhotbah itu mencetak. Apa kita ini cap kaki 3? Apa kita ini yang ada badaknya? Dan orang bisa kenal karena ada identitas. Seperti di sebelah sini, baris pertama, bangku kedua, itu orang Cikangkung. Yang gedenya sama, banyak. Tapi dia dikenal di sana tuh sebagai anggota gereja GBT. Ya. Terkenalnya entah terkenal apanya. Waduh, tuh orang yang jangkung-jangkung gede itu, orang itu baik. Dan salah satu cirinya, kalau minggu pagi itu dia ke gereja. Orang terkenal di situ, lalu gara-gara ada yang dikenal sebagai reklame, orang bisa datang. Coba yang berikut. Ini apa ini? Merek apa ini? Hah? Ultra. Ultra Milk. Rasa coklat. Dulu ada minuman. Minuman itu sederhana. Tapi gara-gara ada merek itu, orang terus jualan itu. Yaitu teh botol. Terus sostro. Itu jadi gara-gara ada teh botol sostro, maka orang terus bikin, ya, pabrik-pabrik. Begitu juga dulu ada komunitas namanya orang Kristen, dipimpin oleh para rasul-rasul yang masih miskin, yang masih belum punya gereja, yang suka dikejar-kejar lalu terserak, tapi mencetak orang-orang yang disebut pengikut-pengikut Kristus yang waktu itu pada tersebar. Dan itu merupakan merek, ya, merupakan surat-surat. Coba kita baca 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 6. Dua Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sebelah sini kita baca ayat 1, sebelah sana baca ayat 2, ya. Ya, kita agak keras bacanya. 2, 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Semua 2.
karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 4 semua, saudara. Ayat 5 kita lagi. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, sanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat 6 semua, 2, 3. Membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Saya mau cerita tentang surat Korintus ini yang kedua, ya. Jadi surat Korintus yang kedua ini ditulis oleh Paulus karena di Korintus ada pendeta-pendeta yang lain masuk selain Paulus dan kawan-kawan, ya. Hamba-hamba Tuhan ini masuk dengan tujuan supaya ajaran Paulus yang sudah ditanam itu menjadi tidak berlaku. Jadi orang-orang ini datang sebagai guru-guru mengatakan, itu Rasul Paulus ngajarin tidak tepat, ya. Karena Rasul Paulus ngajar bahwa untuk orang masuk surga, untuk orang selamat, itu cukup percaya kepada Yesus Kristus. Orang dibenarkan karena percaya Yesus sudah tanggung semua salah dosa kita di atas kayu salib. Tetapi guru-guru ini datang dengan bawa surat dari majelis agama Yahudi di Yerusalem. Surat ini membuktikan bahwa mereka itu diutus ke Korintus dengan surat rekomendasi. Bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang bagus, yang tepat, yang direkomendasikan oleh kaum agama. Dan mereka mengajarkan beda dengan Paulus. Mereka mengajarkan untuk sampai sorga itu orang tidak cukup percaya. Orang harus melakukan syariat-syariat atau aturan-aturan agama. Yaitu aturan agama Yahudi seperti diajarkan oleh Musa. Umpamanya orang harus disunat, orang harus melakukan sabat, ya. Orang harus melakukan ini dan itu. Dengan lain perkataan banyak iman atau percaya itu ditambah ini baru kamu selamat. Mereka datang dengan bawa surat pujian, surat rekomendasi, surat pengesahan dari kaum agama. Paulus di sini dia tulis surat, ya, bahwa kami tidak perlu surat yang begitu karena Yesus sudah naik ke sorga. Dia kirimkan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus ini kami mengajar kamu sekalian. Kalau kami melayani kamu orang Korintus, maka kami ngajar itu bukan bawa surat. Tetapi kamu adalah surat yang kami tulis di dalam hati kamu. Kami menulis
sesuatu. Dan kalau kamu jadi surat, orang lain akan baca. Oh, orang Kristen Korintus itu hebat. Seperti dikenal. Oh, siapa yang ngajar? Rasul Paulus. Jadi kamu adalah surat-surat Kristus yang ditulis oleh kami punya pelayanan di dalam hati kamu. Bukan ditulis oleh hukum-hukum. Sebab dikatakan hukum-hukum itu mematikan. Tetapi roh itu menghidupkan. Saudara-saudara. Jadi Paulus minta kepada orang-orang Korintus untuk menjadi surat-surat yang bisa dibaca oleh orang lain. Ya. Hingga dapat dikenal mutunya. Menjadi orang Kristen mutunya dikenal, kondisinya dikenal, rohaninya dikenal, mantap karena pengajaran dari Rasul Paulus. Bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah. Setelah selamat karena anugerah, maka orang harus melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Jadi bukan melakukan dulu baru selamat, tetapi kalau sudah selamat, orang melakukan sesuatu. Seperti tadi, saudara masuk ke sini, ya, itu tidak melakukan sesuatu, hanya dicek aja. Oh, suhunya sekian, ya. Saudara hanya diam saja. Yang kerja itu alat itu, shotgun itu, ya. Saudara cuci tangan, ya, itu hanya sesuatu yang semua sudah tinggal dikerjakan. Saudara terus masuk, saudara seperti pasif, tapi saudara dapat sesuatu. Saudara masuk, semua sudah disediakan, saudara tinggal melakukan. Begitu juga jadi Kristen. Yesus sudah mati di salib. Dengan harga yang mahal, darahnya itu menyediakan sesuatu bagi kita. Kita hanya tinggal bilang, saya mau masuk, saya mau jadi Kristen, saya percaya Yesus. Saudara percaya, dibaptis. Ada yang sudah bikin kartu baptis, ada yang belum. Ketika mau menikah segera bikin, ya. Apalagi kalau gerejanya di mana-mana. Udah nikah belum? Kalau udah nikah, mana buktinya? Selesai tadi kebaktian, ada yang datang. Saya mau menikah di Jakarta, tapi katanya harus ada surat baptis. Nah, saya bilang kapan dibaptisnya? Kira-kira tahun 2000. Sudah. Saya harap saudara-saudara kita bersedia, ya, untuk satu ketika kita datang Yesus, kita sudah siap. Bukan siap kartu baptis, tapi siap hati kita yang sudah ditulis. Bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang direkomendasikan oleh Roh Kudus. Bahwa hati kita punya satu merek, namanya Yesus. What is the meaning of the name of Jesus? Apa arti dari nama Yesus? Yesus artinya Allah itu menyelamatkan. Yehoshua, God saves. Allah itu menyelamatkan. Orang hanya tahu nama Allah, tetapi Allah yang tidak berbuat sesuatu. Kita yang berbuat sesuatu, mau coba cari Allah, tapi Allah kelihatannya tidak diketahui bahwa pernah Dia menyediakan sesuatu. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beda. Saudara punya nama Yesus dengan hanya punya nama Allah saja. Saudara punya nama Allah, Allah kita cari. Jauh di mana? Mungkin dengar, mungkin tidak kalau kita ngomong Allah. Tetapi ketika saudara panggil Yesus, saudara memanggil satu nama yang sudah berbuat sesuatu, yaitu mati di salib bagi segala dosa saudara. Minggu ini ada 2 teman saya dalam usia 40 lebih dipanggil sama Tuhan di Jakarta, saudara-saudara. Yang satu orang Batak, namanya Amos Nababan, usianya baru 41. Dia sakit tifus, beberapa hari di rumah sakit, lalu dipanggil. Baru 2 hari lalu dikuburkan. Yang kedua, orang Nias, umurnya juga hampir sama, 40-an. Namanya Tolowaru, Waruwu, orang Nias. Kawan-kawan saya yang masih muda-muda, 40-an. Tapi Tuhan bilang pulang. Ya pulang, saudara-saudara. Saya percaya saudara ada di sini, saya ada di sini bersama-sama kita. Kita semua masih ingin tinggal di dalam dunia ini. Amin. Amin. Atau saya percaya Tuhan itu ingin pakai kita menjadi sebuah surat, menjadi sebuah merek. Ini loh Kristen, orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, yang kalau orang lihat, orang ingin jadi seperti dia. Sudah, apapun makanannya, minumannya, apapun makanannya, minumannya, siapapun yang kamu bergaul, tapi jangan lupa dia tuh, dia itu yang harus kita tiru, karena dia itu contoh bagi kita. Kita bisa dibaca, surat hidup kita bisa dibaca. Ya. Itu sebabnya, maukah saudara jadi orang-orang Kristen yang punya identitas, yang punya kualitas, yang punya mutu, yang punya nilai. Tidak usah sesuatu yang lain, tetapi kita punya hidup ini membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa dibaca. Dan ketika orang lihat hidup kita, orang tertarik kepada Tuhan yang telah menebus kita. Itu sebabnya beberapa hal kita pelajari pagi ini. Pertama, kita baca ayat 1. Kita baca ayat 1. Semua kita baca. 2, 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Dari Paulus bilang, kami ini puji diri sendiri atau kami perlu seperti orang lain, seperti guru-guru tadi datang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu. Jadi Paulus di sini menunjukkan bahwa pengakuan Tuhan
itu lebih penting daripada pengakuan manusia. Pujian dari Tuhan itu lebih penting dari dipuji sama manusia. Ya. Coba kita baca Roma 2 ayat 29. Roma pasal 2 ayat 29. Ya, kita baca ya. Roma 2:29. Kemarin saya di Karawang saya tidak baca ayat ini. Tapi di sini kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudian. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi kita sebagai orang Kristen nggak perlu pujian dari manusia, walaupun nanti manusia mengakui, ya. Seperti belum berapa hari yang lalu pabrik jamu apa yang mengeluarkan produk tolak angin itu, pabrik apa? Sido muncul. Pabrik Sido muncul nyumbang kepada ABRI itu produk-produknya. Di antaranya itu jamu dan apalagi lah. Lalu lah yang tanya, kenapa bukan nyumbang masker? Pabrik jamu disuruh nyumbang masker, saudara-saudara. Kenapa tidak nyumbang yang lain? Kok nyumbangnya nyumbang jamu tolak jamu? Dia bilang, kami produknya kan produk yang sudah dikenal dan yang sudah ketahuan bahwa produk kami itu menghasilkan daya tahan tubuh, ya kan? Bayangkan angin aja bisa ditolak, nggak usah dikerik-kerik. Jadi udah ketahuan, karena orang tahu semua ya tentang tolak angin, saudara-saudara. Saya sendiri tiap hari paling sedikit minum satu bungkus satu, lalu dicampur pakai madu. Mana ada lerih tidak di sini? Tidak ada. Lerih itu bikin kasih jamu buat tante ya. Kalau ada kembung, kalau ada mual, kalau ada, saya campur pakai itu. Kalau jam 2 gitu, waktu sudah selesai makan dan menurut saya bagus lah, saudara. Jadi sebuah produk atau sebuah sesuatu yang dibuat, orang akan tahu sendiri nanti. Ya. Susu ultra, susu cap beruang, atau yang sekarang lagi ramai sudah suatu orang cari, oleskan di hidung, katanya. Minum sedikit, oleskan di sini. Apa itu? Oh, minyak kayu putih. Saya pernah kerja di Ambon tahun 73. Itu minyak kayu putihnya asli banget, saudara. Udah beda sama sekarang, sudah. Wah, ini bisa itu katanya, saudara-saudaraku. Jadi kita melihat kita ini gak perlu dipuji orang. Kita pertama harus minta Tuhan yang puji. Nah, kalau Tuhan sudah puji kita, kualitas rohani kita bagus, Tuhan yang akan mempertahankan kita. Dia yang akan membuat kita tuh disayang. Coba saudara-saudaraku, kalau kita punya anak
anak kita itu kualitasnya bagus, nurut, taat dan lain sebagainya. Apa Bapak tidak sayang kepada anak-anak? Apa kita tidak disayang, tidak diproteksi oleh Tuhan sebagai Bapak kita? Nah, sebab itu mari ya, kita nggak usah dipuji sama orang, tapi Tuhan sendiri. Ya, Dia akan membuat kita ini menjadi orang-orang yang berkualitas. Ya, itu sesuai dengan apa yang menjadi hasil dari hidup kita. Jadi pertama jangan minta dipuji orang, tapi biarlah Tuhan yang puji. Baik itu, ini kebaktian kedua. Baktian kedua ini ada beberapa yang tidak terisi. Ya, tadi penuh ya, baktian pertama. Di Karawang juga yang daftar saya lihat penuh. Apa yang kita dapat dari ibadah? Ya itu Tuhan sendiri ya, wah luar biasa. Walaupun susah-susah dibelain. Emang enak pakai masker begini? Emang enak? Nah, kalau ini nggak pakai masker nih, bertiga. Emang enak pakai masker? Ada di Karawang yang bilang, enggak, saya nggak mau kebaktian dulu. Mau kebaktian pakai masker, nyanyi, ya. Aduh nggak enak, dengar firman Tuhan hanya sebentar, pujiannya sebentar. Nah, saudara. Menurut mau sudah bisa ibadah aja udah untung, saudara-saudara. Betul? Terus sebabnya mari kita minta Tuhan sendiri yang puji. Tadi kebaktian pertama saya duduk. Sebab saya pikir sayang kalau saya nggak dengar anak saya khotbah. Bukan untuk dipuji. Dan sebelum kebaktian saya ketemu dulu sama sidang jemaat. Orang sudah datang ke gereja, masa pendetanya nggak kelihatan, ya kan? Kalau lihat, oh ada. Begitu saya lihat mukanya senang, saudara-saudara. Ya. Bagaimana kabar? Saya bilang begini. Bagaimana rasanya? Saya bilang kalau belum makan lapar. Sama ya? Sama. Oh itu mah wajar dong kalau belum makan lapar. Ya tapi nanti lapar lagi kalau udah makan. Berapa jam? Siang? Seperti sekarang, ya tadi kan udah makan ya. Kira-kira jam berapa lapar lagi? Jadi jangan untuk dipuji orang, tetapi karena kita butuh kepada Tuhan dan Tuhan bilang luar biasa. Kamu situasi begini aja, sungguh-sungguh mau datang kepadaku, bukan untuk dipuji. Bahkan mungkin ada yang mencela saudara. Wah, buat apa kebaktian? Susah-susah. Ya, apalagi kalau biasa dijemput, saudara-saudara. Makanya jemputan kali ini belum ada, saudara-saudara. Kecuali saudara mau saling jemput. Ya, ini pertama. Jangan minta pujian, pengakuan orang lain. Biar Tuhan sendiri yang memuji dan mengakui kita. Amin. Yang kedua, ayat 2 coba kita baca. Ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 2. Kita baca 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh. Nah, Paulus bilang sebagai seorang pemimpin, kamu itu surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Jadi yang kedua, optimis atau
optimitas dari pemimpin itu harus disertai dengan respon positif dari umat. Ya. Dengan lain perkataan, seorang pemimpin dia yakin apa yang dia lakukan ini pasti berhasil. Bisa berhasil kalau yang dipimpin itu memberi respon yang baik. Ya. Artinya menanggapi. Saya ngajar, saudara diajar dan saudara nangkep, nerima apa yang diajarkan, saudara-saudara. Ya, jadi jangan tidak mau terima. Tetapi apa yang diajarkan ditangkap lalu diterima, sehingga umat itu dapat diandalkan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dikenal dan dibaca semua orang. Ya, jadi dengan lain perkataan kita nih harus dapat dipercaya, harus taat ya. Sebab optimis dari seorang pemimpin itu harus disertai dengan penerimaan. Seperti begini. Ini tadinya kertas tidak ada tulisan. Ya. Tapi saya ambil ballpoint, saya nulis. Ini kertas dia diam saja. Sehingga dari kosong sekarang ada tulisan luar dalam. Ini ada 2 khotbah. Yang pertama menjadi surat pujian Kristus, yang kedua waktu dan penggunaannya. Saya bahkan nyiapin beberapa khotbah saudara-saudara. Ya. Sehingga kalau saya disuruh khotbah 3 kali pun hari ini saya sudah siap. Karena apa? Karena ada kertas yang saya tulis. Dan kertas itu siap untuk ditulisi. Sehingga orang lain bisa khotbahkan khotbah saya, atau saya sendiri bisa khotbahkan khotbah saya. Jadi saudara juga harus menjadi anggota-anggota jemaat yang rela ditulis. Sehingga saudara begitu keluar, orang akan baca yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara-saudara, jadi kita harus mempunyai respon yang baik. Ya. Sebuah penerimaan yang saudara rela. Saya bersyukur kepada Tuhan karena selama ini saudara menjadi orang-orang Kristen yang rela. Ya. Saya lihat hampir hal-hal yang menakutkan ini sirna. Bahkan Rusia mengkumandangkan mereka sudah dapat vaksin dan siap untuk diekspor. Walaupun diprotes oleh WHO karena belum dapat persetujuan. Mereka sudah dari beberapa negara sudah pesan ke Rusia 1 miliar vaksin. Sedangkan Indonesia baru bulan Januari yang akan diproduksi 250 juta vaksin buat rakyat Indonesia dulu, saudara-saudara. Dan yang lain-lain juga sedang berlomba-lomba. Dengan lain perkataan, dokter-dokter yang memprediksi, waduh kapan, gak tahu 3, 4, 5 tahun lagi mungkin baru tidak. Banyak orang sembahyang, Tuhan tolong. Tolong. Sebab yang paling berbahaya itu adalah bukan yang sedang diramaikan sekarang. Tapi saya bilang nih, ketakutan. Orang takut itu bisa turun semangatnya. Orang takut itu bisa kesehatannya menurun juga. Tetapi orang yang semangat, orang yang berani, walaupun dia mengalami mungkin sesuatu,
Tetapi dengan semangat, dengan keberanian, dengan sukacita dari Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu. Ya, sambil dia berdoa, Tuhan tolong. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun dia tidak pernah terlalu cepat. Pada waktunya kita semua akan bebas kembali. Amin. Nggak usah pakai masker-maskeran lah. Sudah. Ya, ini juga udah nggak pakai masker tuh, saking beraninya. Sudah. Yang ketiga, coba kita baca ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Kita baca 2-3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara-saudara, yang ketiga, hati kita perlu diisi atau ditulisi hal-hal yang baik dari Tuhan. Amin. Hati kita perlu ditulisi, bukan dengan tinta. Lalu hati kita dibuat hati-hatian. Lalu ditulis lagi panah, ceret aja ke hati kita. Lalu hati kita terbelah. Lalu Rahmat Kartolo dulu nyanyi, patah hatiku jadinya merana berputus asa. Itu nyanyi zaman dulu, tahun 60-an, Rahmat Kartolo. Udah beginilah nasibku, patah hati. Tetapi biarlah Tuhan menuliskan hal-hal yang positif di dalam hidup saudara. Percaya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Berharap Tuhan tidak akan mengecewakan harapan kita. Cintai terus baik Tuhan baik sesama, maka Dia akan menunjukkan mujizatnya kepada kita. Amin. Sebab itu biarlah hati kita ditulisi. Sebab kita ada di gereja ini tiap hari tidak lepas dari ibadah, ya. Faren ada di sini, Pak Kartono tidak selalu ada di Dengkok, tetapi yang selalu bersama-sama kita itu selalu saya kasih sesuatu. Faren ini sedang nunggu-nunggu kapan saya diwisuda. Sebab katanya bulan Juli ya, atau Juni atau Juli. Ternyata sampai bulan Agustus can aya berita naon-naon tuh. Belum ada berita apa-apa. Nanya, bagaimana? Saya bilang tenang saja. Diwisuda sama kampus atau tidak diwisuda sama kampus, kamu nanti diwisuda. Ya kan? Mana bisa? Ya. Orang Jawa bilang wis sudah itu wes sudah. Ya sudah. Wes sudah. Ya sudah. Saya bilang tenang aja. Wisuda di kampus atau tidak, pasti kamu sedang diuji sama Tuhan. Saya menuliskan supaya jangan kita ini kecewa, jangan kita ini ragu dan lain sebagainya. Tuhan pasti sedang melakukan sesuatu. Ya, nasihat-nasihat kita perlu, masukan-masukan, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi. Jangan diisi, saya paling udah
males dengerin berita ini, berita itu. Diisinya oleh hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak membahagiakan. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Yang keempat, coba kita baca ayat 4. Biarlah hati kita diisi oleh hal-hal yang ini. 2, 3. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Keyakinan bahwa jerih payah kita itu tidak sia-sia. Amin. Kita harus yakin jerih payah kita tidak sia-sia. Ya. Seperti saudara datang ke sini, itu tidak sia-sia. Saudara dapat sesuatu bersama-sama memuji Tuhan. Saudara dapat sesuatu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Ya. Ada saudara-saudara yang selama ini saya lihat, aduh, ya, sangat menghiburkan kami, saudara-saudara. Ya. Ada sesuatu yang membuat kami itu luar biasa ini. Ingat, jerih payah kita tidak sia-sia. Yang kelima, coba kita baca ayat 5. Tinggal satu ayat lagi. 2 Korintus 3 ayat 5. 1, 2, 3. Dengan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Dikatakan oleh Paulus, kami sendiri tidak sanggup menganggap bahwa kamu adalah hasil dari pekerjaan kami. Kalau kami sampai nulis surat, kamu sampai nurut, kesanggupan kami ini adalah pekerjaan Allah. Jadi ingat saudara, jangan lupa, jangan takabur bahwa apa yang merupakan keberhasilan kita itu karena Tuhan yang memberikan kepada kita keberhasilan itu. Saya lihat Dela udah mulai gemuk ya Dela ya. Dulu langsing, sekarang langsung, nanti langsing lagi. Masa-masa menantikan seorang bayi. Setelah nanti dapat bayi, masa-masa memelihara bayi. Makanya kalau saya punya anak sampai sudah sebesar, ya, apalagi kalau sebesar begini. Coba berapa banyak kasih makannya, ya, saudara-saudara, sampai bisa tambun. Kalau kita bisa memelihara anak, kalau kita bisa sampai jadi umur sekian, saya juga kalau bisa sampai punya sidang jemaat, katakanlah sampai harus daftar mau kebaktian, ya. Baik di sini maupun di Karawang. Itu bukan karena kita, karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Jadi jangan takabur. Paulus bilang kesanggupan kami itu pekerjaan Allah. Jadi kalau kami sanggup melakukan sesuatu, itu karena Tuhan yang bekerja. Saya sebetulnya ingin khotbah seperti biasa aja, 1 jam atau 1 jam lebih dengan bebas. Tapi ada yang peringatkan, Om, jangan kebaktian 2-3 kali, 1 kali aja. Sudah. Ya saya nurut aja udahlah. Sudah. Ya. Kita juga harus dengar orang lain punya nasihat. Kita kerjasama. Karena apa? Karena kekuatan kita terbatas. Ya. Kalau kita sanggup melakukan sesuatu, itu karena Tuhan punya luar biasa. Dia pelihara kita. Zaman ini tidak terlalu mudah untuk hidup dan mempertahankan hidup. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan untuk mengatasi hari-hari kita, hidup dari sehari ke sehari, jangan dari minggu ke minggu, berat sudah. Hidup hari ini
tutup jam 12 malam nanti dapat hari baru, ya kita jalani lagi. Sudah. Ya, jangan takabur. Jangan sombong. Hari-hari kita Tuhan yang pegang. Dan yang terakhir ayat 6. Ayat 6. 2 Korintus 3 ayat 6. Yuk kita baca bersama-sama, suara agak keras ya. Jangan kalah sama saya kerasnya. 2, 3. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu hukum tidak terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Roh Kudus harus tuntas bekerja di dalam hati kita. Sekali lagi, Roh Kudus harus tuntas bekerja di dalam kita punya hati. Kita ikut Tuhan, kita cinta Tuhan bukan karena hukum. Bukan karena dikasih syarat-syarat, harus ini, harus gitu, kalau tidak ini, kalau tidak. Tetapi Roh Kudus dia bekerja di dalam kita, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Tetapi Roh Kudus mengatakan kamu harus cinta Tuhan karena Tuhan lebih dulu cinta kamu. Kamu harus cinta kepada Tuhan karena Tuhan lebih dulu cinta kepada kamu. Bayangkan kalau saudara merasa berat mana kita sama Tuhan? Saya bayangkan saudara, Tuhan Yesus waktu dia kerja 3 tahun setengah. Kadang-kadang dia menahan lapar 40 hari 40 malam. Kadang-kadang dia sudah berbuat baik tetap dicela orang. Tapi Tuhan tetap mengatakan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini banyak hal yang membuat kita bisa kalah. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati saya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan tak pernah terlambat. Selalu
Kami bersyukur ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya kami mampu menangkap dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami yang datang di tempat ini mempunyai banyak pergumulan. Tuhan tolong, Tuhan jawab pergumulan kami sesuai dengan waktu Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kami. Kami juga tidak lupa berdoa buat Bapak Gembala. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan mengajarkan kami, mendewasakan kami untuk menjadi serupa dan gambar seperti Engkau Tuhan. Dan apapun yang Bapak Gembala kerjakan di tempat ini, Tuhan berkati selalu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pengumuman, Silakan Pak Ibu, silakan duduk sebentar dulu. Oke, sebelum kita akan menerima doa berkat, ada beberapa pengumuman seperti biasa. Setelah ibadah, persembahan di belakang, di kotak persembahan. Lalu kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan online ataupun perpuluhan, bisa transfer ke nomor rekening yang sudah ada nanti di YouTube ya. Dan ibadah hari ini bisa kembali diikuti di YouTube. Nanti sore linknya ada, dan ibadah yang tadi pagi ada di Instagram saya ya. Sekian pengumuman, sepertinya tidak ada lagi. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu yang punya anak, besok ada dari yang SD ada Zoom, dan yang masih bayi ada menggambar ya. Jadi nanti bisa menghubungi gurunya. Sekian pengumuman, Bapak Ibu bisa bangkit berdiri lagi, Bapak Gembala. ya, kita menyanyi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau beri dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku atas budaya Kau beri selama ini. Tuhan adalah sungguh bagiku. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, terimalah olehmu berkat anugerah dan sejahtera serta damai dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pulang, dan berkat ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.